Provinsi Maluku Utara terkenal dengan Molokukieraha yang merupakan daerah kerajaan-kerajaan yakni Kesultanan Bacan, Kesultanan Jelolo, Kesultanan Tidore, dan Kesultanan Ternate dengan komoditas utama perekonomian di bidang perkebunan, hasil laut, dan pertambangan yakni kopra, pala, cengkeh, perikanan, emas, dan nikel. Saya Budi Hartawan Panjaitan, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara beserta seluruh jajaran siap mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani melalui kegiatan secara sistematis dalam penanganan 6 area perubahan melalui peningkatan kualitas serta sarana prasarana didukung oleh SDM Kejaksaan Tinggi Maluku Utara untuk memberikan pelayanan yang prima kepada pemangku kepentingan dengan menerapkan asas melayani secara profesional, inovatif, akuntabel. Kejaksaan Tinggi Maluku Utara profesional bersih melayani. Mari moe ngone futuru subaju. Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif, dan efisien. Kejaksaan Tinggi Maluku Utara berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan dengan metode melayani secara profesional, inovatif, dan akuntabel. Untuk melakukan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBK dan WBBM dengan melakukan penguatan di 6 area perubahan, yaitu 1. Manajemen perubahan. Melakukan pencanangan dan penandatanganan fakta integritas sebagai komitmen bersama seluruh ASN Kejaksaan Tinggi Maluku Utara untuk melakukan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara selaku role model menetapkan 2 orang agen perubahan untuk menjadi motivator, penggerak, dan panutan dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM, membuat dan menetapkan rencana kerja dan rencana aksi pada 6 area perubahan yang memuat target-target WBK dan WBBM, melakukan evaluasi dan monitoring WBK dan WBBM, dan menindaklanjuti hasil rekomendasi monitoring dan evaluasi tersebut. 2. Penataan tata laksana. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara telah melakukan digitalisasi perkantoran seperti CPD, CMS, ANSIS, SCR Menpan RB, SIMKARI Kepegawaian, Kejaksaan Mobile, My SAPK, Data Kepegawaian, Monitor TV Pelayanan PTSP, Ruang Video Conference. Penguatan SOP yang mengacu pada peta bisnis kejaksaan dan perbaikan SOP yang lebih praktis dan efisien. Melakukan keterbukaan informasi publik melalui fitur-fitur website Kejaksaan Tinggi Maluku Utara seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan YouTube tentang capaian kinerja serta melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan publik. 3. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia terus ditingkatkan untuk meningkatkan profesionalisme SDM, melakukan pemetaan dan penempatan kebutuhan pegawai sesuai kompetensi dan hasil rekrutmen, melakukan pola mutasi internal, mengikut sertakan pegawai diklat teknis, in-house training, bimbingan teknis, dan ujian sertifikasi. Melakukan penetapan kinerja individu disesuaikan dengan kinerja individu di atasnya. Memberikan penghargaan kepada pegawai berprestasi dan memberikan sanksi kepada pegawai yang melakukan pelanggaran tata tertib. Melakukan pemutahiran sistem informasi kepegawaian ke dalam aplikasi e-Pangkat, e-PNS, dan e-Dosir. 4. Akuntabilitas kinerja. Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara bersama jabatan struktural membangun sinergitas untuk mewujudkan wilayah WBK dan WBBM, melakukan perjanjian kinerja seluruh pegawai, dan melakukan controlling secara berjenjang dan terstruktur berbasis kinerja. Mengusulkan pegawai untuk mengikuti pelatihan.
telah memiliki dokumen Renstra dan Renja yang berorientasi pada indikator kinerja utama atau IKU, membuat laporan dalam bentuk aplikasi, yakni laporan capaian kinerja, e-Smart, dan keuangan, e-Money, dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau LAKIP. 5. Pengawasan. Kejaksaan Tinggi Maluku Utara telah memiliki public campaign pengendalian gratifikasi, banner dan baliho gratifikasi anti suap, whistleblowing system, Labdu online, tim unit pengendali gratifikasi. Telah menerapkan sistem pengawasan internal pemerintah atau SPIP untuk membangun lingkungan pengendalian, melakukan pemetaan resiko, dan mengkomunikasikan kepada seluruh pihak terkait. Menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat dan melakukan monitoring dan evaluasi atas laporan pengaduan. Membentuk tim melakukan pemetaan dan penanganan benturan kepentingan. Tersedianya aplikasi laporan pengaduan e-Sidap dan aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut atau ESIPTL. Melaporkan LHKPN dan LHASN dengan indeks kepatuhan 100%. 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk meningkatkan pelayanan publik, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara telah menerapkan standar pelayanan dan memaklumatkan dengan membuat dokumen buku SOP dan SOP review, menyediakan ruang pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP, ruang tunggu, ruang koordinasi dan konsultasi, klinik kesehatan, ruang laktasi, toilet umum dan toilet difabel, petunjuk arah, sarana parkir, pojok baca, kursi roda untuk menyandang difabel, tongkat, jalur khusus difabel, kotak laporan pengaduan, kantin, dan musola. Mengikut sertakan petugas pelayanan untuk pelatihan, tersedianya aplikasi survei kepuasan masyarakat dan aplikasi laporan pengaduan. Dan mendukung kegiatan pertanian yang dibantu oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Kota Ternate dalam meningkatkan ekonomi dan memberantas kemiskinan dari kelompok tani, karena Kejaksaan Tinggi Maluku Utara peduli terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara akan profesional bersih melayani Marimoy One Tutur. Itu aja.